mulai nih, kita masuk materi props ya. Sebenarnya kemarin udah gue singgung nih props ya, udah gue singgung, tapi ini kita bahas lagi ya. Oke. Jadi props itu atau state props ya, kita nyebutnya props atau state props, ini adalah materi yang sering dipakai saat nanti kita bikin project yang berbasis React ya. Jadi kalau kalian nanti bikin project menggunakan React, akan sering menggunakan state props. Gunanya untuk apa? Ini kirim data ke child component ya. Jadi kita mengirim data nih ke child component. Nah, kemarin kita udah buat namanya reusable component atau komponen yang bisa digunakan kembali ya. Ada kata reusable, jadi bisa digunakan berulang-ulang. Nah, reusable component ini itu adalah child component ya, komponen anak. Kenapa disebutnya komponen anak? Karena dia dipanggil di sini nih ya, card ya. Ini kan kita bikin nih komponen nih, reusable komponen namanya card ya. Terus cardnya kita panggil di sini ya, kita panggil berulang kali. Dia reusable karena dipakainya bisa berulang kali, dan yang kedua dia itu child component karena dipanggil gitu ya, karena dipanggil. Jadi props itu adalah kita kirim data ke child component. Nah, card ini sebagai child component, maka kita bisa ngirim data masuk ke sini kayak gitu. Itu props tuh ya. Jadi adalah proses untuk kirim data ke child component. Nah, ini contohnya di sini ya. Jadi ini gue bikin card nih, warnanya sama semua ya. Tuh. Karena di sini gue kasih widthnya, lebarnya itu 250 pixel, heightnya 250 pixel, paddingnya 10 pixel, terus background colornya green ya. Jadi warna backgroundnya itu hijau. Terus ada props titik nama, yaitu nama ini ya. Terus harga yaitu ini ya. Ini gue hapus dulu deh biar nggak kebanyakan. Tuh. Samsung Z Fold dan Xiaomi ya, namanya berubah. Yang ini Samsung Z Fold, yang ini Xiaomi ya. Kenapa bisa berubah? Karena di sini kita kasih nama yang berbeda. Card yang pertama kita kasih namanya Samsung Z Fold, card yang kedua kita kasih namanya Xiaomi kayak gitu. Dia reusable ya, komponennya bisa dipakai berulang kali, bentuknya sama, yang beda hanya datanya aja ya. Ini kan cardnya sama tuh, hijau, juga hijau, ukurannya sama ya, warnanya juga sama, yang beda hanya datanya gitu. Gimana kok bisa datanya berbeda? Ya karena kita menggunakan props ya, tuh, menggunakan props. Kenapa ini begitu penting? Karena dengan kita implementasi props, kita bisa membuat kode kita itu lebih efisien. Tujuannya itu sebenarnya lebih efisien, lebih dinamis ya. Nah, seperti Tokopedia. Tokopedia sering kita jadikan ini ya, pembelajaran. Nah, ini kalau kalian lihat di Tokopedia ini banyak banget card nih. Tuh. Ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini berapa baris tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, ini banyak banget. Tuh. Semakin kita scroll semakin banyak tuh. Wah. Tuh. Wah, banyak banget. Tadi aja 6 kali 10 aja udah 60. Ini anggaplah ada 100, misalkan 100 baris, udah 600 tuh. Ya. 600 baris. Apakah mungkin programmer Tokopedia bikin card ini sampai 600 kali? Nggak mungkin. Ya, capek banget bikin sampai 600 kali. Nanti setiap ada toko yang nambah produk, dia bikin produk baru, misalnya dia jadi jual susu, nambah lagi cardnya, harus ngoding dulu, kan nggak asik kayak gitu. Ya. Nanti dia nambah penjualan lain lagi, produk lain lagi, nanti programmer ngoding dulu, itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya yang dilakukan programmer di belakang itu cuma bikin satu card aja nih, satu card. Sebenarnya bentuknya sama. Anggaplah ini lebarnya itu misalkan 200 pixel.
terus tingginya itu 300 pixel. Ini kan sama semua tuh tingginya, ya. Terus fotonya berbeda-beda, fotonya beda, terus ininya beda nih, titlenya ya, terus harganya juga beda-beda. Nah ini sebenarnya props nih. Kan kalau kita tadi yang kita lakuin baru title sama harga, ya, foto belum kita lakuin, kayak gitu. Nanti kalau kita udah bisa bikin gambar, terus title, harga, semua yang udah bisa, ini kita bisa nih ngikutin Tokopedia. Gitu. Jadi sebenarnya programmer di belakang itu pakai props. Dia cuma satu card doang, sama yang kayak yang sekarang kita lakuin. Dia cuma satu props. Tapi karena datanya banyak tuh, dia bisa berulang kali tuh, sampai ratusan bahkan ribuan kali ini. Tuh. Tapi kan bentuknya sama. Ya. Kan nggak mungkin kan kalian misalnya project udah selesai, terus kan masih mantengin gitu 24 jam, ya. Jadi kemarin ada yang nanya, ya Ika Noel nanya ke gua, Kak, itu kalau lu ngoding bikin project itu lu itu ya apa ngeliatin lu gitu 24 jam enggak ya. Siapa yang nanya ya kak? Kok kayak tahu ya? Kayak tahu ya siapa ya. Nah, jadi katanya gue kalau ngoding itu lu kalau udah selesai ngoding lu monitoring itu selama 24 jam gitu enggak. Kalau udah selesai ya selesai. Biarkan sistem yang bekerja. Gitu. Jadi sistem otomatis yang bekerja. Kayak sama kayak itu Tokopedia. Apakah programmernya standby 24 jam? Enggak. Gitu. Yang udah jadi mah udah jadi, nggak usah diotak-atik. Ya, misalnya programmer yang bikin ini nih halaman depan, bikin kalender kayak gini. Mereka nggak perlu apa namanya, nggak perlu ngotak-ngatik lagi, nggak perlu monitoring ini. Ketika ada toko baru nih, terus dia nambah produk penjualan dia, ya udah otomatis akan tertambah juga. Jadi mereka nggak perlu tuh ngoding lagi, nggak, biarkan sistem kayak gitu. Terus kalau projectnya udah selesai, yang ngelakuin ngapain dong? Ya, misalnya kayak gue di Kementerian Kelautan project udah selesai tapi gue masih standby. Kenapa? Karena terkadang ada beberapa case yang tidak kita provide, yang tidak kita ketahui gitu kan. Kita saat bikin kan kita testing, tapi kan ketika nanti udah nyampe user kan banyak hal yang berbeda tuh. Ada user yang kayak gimana gitu. Nah hal kayak gitu yang kadang kita kelewat. Nah kita menangani itu. Jadi lebih ke apa ya? Mungkin konsultan kali ya. Jadi ketika ada error, ada apa, nanti kita perbaikin. Jadi lebih ke situ. Standby-nya lebih ke situ. Jadi bukan ngoding lagi atau monitoring ngatin, enggak. Atau misalkan ada fitur lain nih, penambahan fitur, nanti kita buatin kayak gitu. Itu yang kita lakuin kalau project udah selesai. Ya. Sama kayak Tokopedia kan, Tokopedia nih layanannya banyak ya, servisnya banyak. Dia kerjasama sama TikTok, dia kerjasama sama pengiriman barang ya kan, JNE segala macam, dia kerjasama pasti dengan kurir. Terus dia ada juga produk beli pulsa ya, beli kuota, token listrik, dia kerjasama sama GoPay. Nah itu kan servis tuh ya. Nah gue kan programmernya nggak akan fokus ke sini lagi, pasti akan dialihkan ke servis tersebut, ke layanannya. Misalkan ada layanan yang masih kurang bagus nih, misalkan apa nih yang baru-baru, misalkan Tokopedia dengan TikTok integrasi tuh. Nah mungkin lebih difokusin ke situ. Gimana caranya biar integrasi tetap stabil, pengiriman tetap bagus, jaring diaksesnya tetap mudah, user friendly dan sebagainya. Lebih ke situ. Ya. Dan Tokopedia kan juga ada versi website. Ini kan versi website yang kita buka, ada versi aplikasi kan. Nah itu beda juga programmernya. Kalau website gue yakin dibuatnya pakai React. Ya. Tuh pakai React. JavaScript frameworknya pakai React. Nah ini dia pakai Analytics juga tuh, pakai Google Analytics, TikTok Pixel, tuh ya. Ini pakai namanya Webalizer, ini extension di Google buat kita lihat website itu terbuat dari apa. Nah itu dia pakai React tuh, React doang loh, nggak ada tuh Laravel, PHP, nggak ada, ya, kayak gitu. Dia pakai React ini. Terus kalau di mobile pakai apa? Ya itu beda lagi. Itu urusan yang tim mobile. Kalau tim website ya udah bikin ini aja. Gitu. Ya. Jadi programmer di belakang dia cuma bikin sebenarnya satu doang ini. Satu tapi bisa dipakai berulang kali. Nah,
Nah, itu yang disebut dengan reusable komponen atau komponen yang bisa digunakan berulang kali. Oke, gitu. Ya. Nah, balik ke sini. Ya. Jadi kita bikin card, nanti cardnya bisa dipanggil berulang kali. Kayak gitu. Ya. Nah, props ini apa? Props ini biar dinamis, biar isinya itu berubah-ubah. Ya, kalau kita nggak kasih props nih, misalnya gue panggil doang, kayak tadi kosong. Tuh. Kosong. Tuh. Ya. Jadi isinya sama semua nih. Misalkan kalau nggak ada propsnya gue kasih defaultnya misalkan apa nih baju. Terus harganya ya kayak gini semua tuh, baju RP-nya 000 ya. Dia nggak dinamis. Tuh, isinya sama semua kan, sedangkan yang pengen kita lakuin satu card ya bisa buat banyak, terus isinya dinamis. Nah, inilah props jawabannya. Gitu. Ya udah kita kasih ini yang kedua, misalkan namanya apa? Baju Spiderman. Misalkan harganya 100.000. Oh, baju Spiderman. Terus ini misalkan yang keduanya kemeja. Kan harganya 150.000. Nah, tuh. Ya, jadi berubah. Dengan begini kan jadi dinamis tuh. Ya udah tinggal lanjutin aja tuh sampai bawah ya. Misalkan ini gue hapus ya, gue males lanjutin. Ya. Kita udah tuh bikin. Terus gimana dengan gambar? Gampang banget ya, gampang sekali ya. Ini gue kecilin dulu ya. Ada dua cara, ini gue kasih cara yang pertama ya. Jadi dua cara kita pengen nambahin gambar di props. Ini kita misalnya udah buat, terus tinggal misalkan ada gambar nih di bawah sininya atau di atasnya deh. Ya di atasnya ada gambar. Jadi kita ngacunya ke sini ya. Ini kan kalau kita lihat gambar dulu baru title-nya ya. Title produknya. Terus harga. Nah, berarti gambarnya ada di atas title nih di sini. Ya. Ini jangan H1 ya, karena terlalu gede tulisannya. Misalkan jadi H6. Kecil banget. Nah, H5. Ya, heading 5. Oke. Ini cara pertama. Cara pertama gue pengen ngambil gambar dari Google Image. Ya, ini cara cepet ya. Misalkan apa nih, Samsung Z Fold 3. Ya. Nah, misalkan ini. Ya, gue copy nih. Gue copy image address. Ya, jadi caranya copy image address. Kalau nggak ada, copy image ya. Kalau di laptop gue bacanya copy image address. Tuh. Oke, kita balik ke sini. Nah, pertama kita harus nambahin namanya tag image nih di card ini nih. Ini gue gedein. Ya. Kan kita pengen di atas title-nya ya, berarti di sini nih. Kita tambahin nama IMG, tag IMG. Ya, terus SRC. Nah, dia ngambil dari mana? Dari props, misalkan props titik IMG. Ya. Terus misalkan alt-nya sama kayak nama. Alt itu kalau gambarnya nggak ada ya. Jadi alt itu kayak gimana ya? Pokoknya kalau nggak ada nanti dia jadi alt. Nih gue kasihin dulu deh. Styling dulu. Nah ini. Itu udah mulai kelihatan gambarnya. Nah ini kan kita udah ngambil dari props titik IMG ya, SRC. Ya udah kita bikin di sini nih. Ya, karena dia di sebelum nama, berarti di sini. Misalkan IMG, terus kita paste tuh copy image address-nya. Sorry. Ini copy image address. Ini balik ke web dan muncul. Tuh. Ya, muncul gambarnya.
Terus Xiaomi apa? Misalkan Xiaomi apa sih 15 ya kalau nggak salah. Yang baru tuh. Kok ininya backgroundnya nggak masuk ya kak? Nah, karena gue ngambil yang PNG. PNG itu yang apa ya? Yang belakangnya itu apa? Iya ini kan kosong kan. Kosong. Tuh. Kalau ini ada nih. Ini nggak PNG tuh. Dia putih belakang. Nah, ini PNG tuh. Kotak-kotak kayak gini PNG. Oh iya. Ini gue copy image address. Gue taruh lagi nih di sini di Xiaomi ya. Gue sambil buka websitenya. IMG. Gue paste. Muncul. Tuh. Oh, ini nggak PNG. Nggak tahu lah. Oh, iya. Ya, kadang PNG kadang enggak. Ya pokoknya gitu caranya. Ya. Terus baju Spiderman. Coba itu cari lagi baju Spiderman. Ya. Ada lagi yang PNG. Nah, ini kali ya lucu ya. Copy image address, kita pasang di sini IMG. Kita lihat hasilnya. Tuh. Terus kemeja. Nah, gue suka kemeja ini. Alisan. Misalkan apa nih? Misalkan ini. Ya, copy image address, pasang sini IMG. Nah, ya. Tuh. Udah semua ada fotonya. Gitu. Ya. Nah, ini kalau gambarnya kurang gede tinggal gedein aja. Misalkan ukurannya berapa? Misalkan 200 pixel ya. Wah, keluar tapi ya, tulisannya keluar. Tuh. Ada namanya itu apa ya? Object cover ya, object fit. Terus cover. Coba. Nah, jadi biar nggak penyok lah istilahnya. Jadi objeknya itu difitin sesuai dengan covernya yaitu 150 pixel ya. Coba 170 deh. Gimana kalau 170? 170. Oke, ini kita rapihin dulu. Ini paddingnya gua nolin. Terus apalagi nih? Ininya H1 sama H2 nya ini dia ada jarak ya, padahal deket-deketan ya. Kenapa nih? Coba gue bungkus dulu. Ini biar rapi aja ya. Wah, enggak juga nih. Coba kita kasih warna dulu. Gue pengen lihat kenapa dia jaraknya begitu jauh. Malah di sini ya, bukan di harganya. Kenapa nih? Ini kita perbesar dulu ya, nah biar enak ngeliatnya. Nah, oke, kita lihat ini. Ini permainan CSS sih sebenarnya ya. Ini kenapa dia bisa lebih ya. Coba ini gue ganti jadi blue. Kita lihat. Oh, dia segitu. Oke, berarti misalkan gua ngasih displaynya flex. Kolom. Gue juga bingung ya, kenapa ya? Maksudnya ini jaraknya kenapa jauh banget gitu? Ini sebenarnya maksain sih, ini maksain. Gak bisa nih. Ini gua hapus ya. Ini sebenarnya gue malas aja nulis stylenya. Jadi gue ngopi dari atas. Nah, minus. Si minus. Ya walaupun ini sebenarnya maksain sih.
juga sama, jadi biar deket ya dia, biar deket, biar nggak, jangan jauh-jauh gitu. Gini ya. Nah dengan begini, oh dia pada begini, mendingan gue gini aja nih. Gue masukin ke div, jadi biar parentnya aja yang kena. Coba ini kalau gue hapus, ini juga gue hapus. Jaraknya jauh banget, bingung gue. Nah gini deh ya. Semoga kalian nggak pusing ya guys. Nah tuh jauh lebih rapi. So ini permainan CSS sih, kalau ngerapi. Ini gue hapus nih backgroundnya ya. Nah ini kalau gambarnya mau full bisa, kalau nggak salah pakai 100% ya namanya, jadi widthnya itu 100 tuh. Nah gambarnya full tuh, jadi height-nya aja yang kita batasin, yaitu 170 pixel segini berarti tuh, biar gambarnya full. Nah ini kalau palanya hilang, ini berarti gambarnya nggak cocok nih ya, tinggal cari-cari lagi yang sekiranya cocok kayak gitu. Kalau objek cover gue komen nggak kelihatan sih, tapi gepeng tuh kelihatan kan ya gepengnya. Nah kayak gitu. Nah dengan begini jadilah nih card kita nih ya, mirip-mirip lah sama Tokopedia dikit-dikit, tinggal ya diatur-atur ininya kayak gitu caranya. Gimana, pusing nggak kan? Aman. Mau dicoba, boleh dicoba ya, coba dulu ya. Tambahkan IMG. Ini style ini lebih ke CSS ya. Kalau CSS kalian coba bisa inilah searching gitu. Tapi konsep propsnya ngerti kan? Atau gua kecepatan jelasinnya atau gimana? Gimana guys? Ngomong aja, jangan malu. Saya paham kalau saya paham. Ika paham nggak? Aku paham. Sama ya. Ren, paham nggak Ren? Paham, tapi belum aku salin ke laptop. Enggak, aku mulai kok kali ini. Apa? Belum aku salin ke laptop. Ya, coba dulu. Biasa case-nya berbeda. Ini tuh bikin loadingnya tuh kan kita di SRC, terus bikin folder baru lagi atau langsung bikin file baru? Kayak gini. Coba. Kan SRC, terus bikin folder namanya page. Oh, bikin folder baru ya? Terus kontak. Nih about nggak usah. Kontak aja. Iya, kontak. Terus Terus dalamnya ada apa? bikin ininya baru di dalam kontaknya ya? Obon sebenarnya salah ya, jangan kontak, harusnya apa nih, produk ya. Nanti kita benerin lah. Nih, ini. Terus isinya apa? Index JSX sama card JSX. Iya. CSS-nya? CSS-nya ya ini. CSS-nya gue namanya inline, jadi langsung di sini. Oh, inline. Nah, ya kan ada eksternal itu bikin file CSS, gue males bikin. Bikin file baru ya? Gue langsung di sini aja. Card JSX index. Cardnya itu oh. Pusing ya ngeliatin CSS-nya ya, kurung kurawal. Iya, mending dipisah nggak sih kalau biar nggak pusing? Ya pisah aja nggak apa-apa. Kalau dipisah kan kayak lebih terarah aja, kayak lebih nggak pusing nggak sih? Iya, betul. Pusing juga sih, tetepan ngelihatnya pakai ada dua, ada app JSX, ada app CSS. Ya namanya juga kerja pusing. Namanya juga hidup, kalau nggak mau pusing di surga ntar. Itu tolong dong ke atas codingan kamu yang indeks. Ya doang. Lalu. Ya
Ya, dicoba IMG-nya, terus coba di styling deh. Styling mah sebenarnya lebih ke diri kalian ya. Karena kita lebih bahasnya tentang konsep React, bukan CSS. Styling susah coy. Gitu. Bayangin kalian bikin e-commerce terus harganya beneran segini. Apa nggak banyak coba datengin website kalian? 10.000. Iya, tinggal kalian pasangin ini aja, apa namanya, advertise iklan-iklan yang banyak. Jadi biar dapat duit. Dia ngekliknya advertise-nya, dapat tuh, kita dapat klik, dapat duit. Walaupun yang sebenarnya kalau dia nanti beli 10.000, yang kita kirim fotonya doang gitu kan. Kita nyari advertise-nya aja. Iya. Ya, apa gitu pasang judul kayak apa gitu di sini yang banyak gitu kan. Astagfirullah. Misal produk, mana sih produk. Ini produk. Maaf ya, minggu kemarin saya tidak masuk, jadi saya belum nulis. Nah, coba suruh nih, belum nulis nih. Konser dulu kita guys. Aku nggak bisa. If-nya 1 doang apa 2 sih? Oh, deh, macam mana lah ini? Div style tuh dia ini ya langsung CSS-nya ya? Iya nggak kak? Apa? Yang div style-nya tuh dia langsung CSS ya? Gimana sih kok merah? Gimana, Ika bisa? Nah, Ika bisa. Ika tidur. Apa? Bisa? Ada. Bisa. Bisa. Mana El? Bisa gak El? Bisa. Bisa ya, oke.
Nah ini kan gue udah bikin nih, coba kalian lanjutin nih biar mirip dengan si Tokopedia tuh. Ya ukurannya ini tulisannya lebih tebal, terus dia ini kalian nggak usah pakai bintang-bintang, icon-icon nggak usah dulu ya, kalian bikin versi layoutingnya sama aja. Di kiri nih, terus tulisan bisa COD, terus nama tokonya atau asalnya. Itu coba aja ditambahin aja dengan tulisan lagi nih, tinggal tambahin aja di sini kayak gitu. Ya misalkan kalau nggak mau terlalu banyak, bikin aja 3 dulu gitu. Gimana? Udah Rin? Belum, tapi lanjut aja nggak apa-apa. Aku ambil ngerjain. Oke. Ini cara pertama, nih kemejanya gue hapus aja jadi biar nggak ada ke bawah gitu. Jadi biar pas 3. Oke. Nah, ini gue nggak pengen kita belajar props tapi ngambil dari data API. Tapi ini nggak ngambil dari API, ini anggaplah misalnya API bohongan lah. Gitu. Tapi inilah yang akan sering dipakai ya di real project ya, ini beneran sering dipakai. Jadi kita misalkan bikin data dummy itu data bohongan ya. Jadi nanti ada, ini istilah aja sih sebenarnya di pekerjaan. Jadi ada yang disebut namanya dummy itu bohongan ya. Jadi kalau kalian nanti one day kerja terus kalian dengar kata dummy, itu artinya bohongan. Data dummy, data bohongan atau data buatan kalian gitu. Terus ada juga yang disebut dengan mock data, mock ya, MOCK, mock ya. Jadi mock itu sama, dia sama dengan dummy, artinya data bohongan gitu ya. Itu istilah aja. Misalkan ini gue bikin datanya bohongan ya, misalkan cons data produk ya. Ya ini dari API biasanya kayak gini model ya. Ya JSON ya, kita pernah belajar ya JSON, array object bentuknya. Jadi array enter, terus objeknya enter. Nah di sini nama produknya apa? Yang pasti ada itu ID. Di API itu pasti ada ID. Itu untuk mengindikasikan produk ini tuh ID-nya berapa. Gitu. Ini ID ini bisa urut 1 sampai seterusnya gitu, dan bisa juga ID itu bentuknya unik. Nah, maksudnya biasanya acak-acak kayak gini misalkan, ya itu backend lah pokoknya. Kita nggak mikirin itu. Ya ID misalkan 1 gitu. Terus nama produknya misalkan Samsung Z Fold 5 misalkan. Terus harganya misalkan 70.000 ya. Terus yang kedua itu ada Xiaomi 15. Nah, ini pakai koma ya, jadi biar nggak error, koma. Terus kita copy. Terus yang kedua ID-nya 2, ini Xiaomi 15. Misalkan ini Xiaomi 15 Ultra. Ya, misalkan harganya 40.000. Terus yang ketiga itu ada namanya baju Spiderman. Nah, ini akan lebih simpel lagi nih. Lebih simpel lagi. Misalkan harganya 100.000 ya. Kayak ini bentuknya sama ya datanya. Oke. Kan kalau kita lihat di sini kita kartnya bikin sampai 3 kali. Betul ya? Oke, ini masih jadi masalah nih teman-teman. Ini masih jadi isu. Isunya adalah kalau misalnya datanya ada 600 gimana? Berarti 600 kali itu kita copy-copy. Betul gak? Betul ya? Ya. Iya, betul. Sama kayak Tokopedia nih. Ini misalnya dia ada 600. Apakah mungkin kalian ngelakuin hal kayak gini?
kopi terus semuanya gitu sampai 600. Itu kan gabut banget gak sih? Panjangan ya. Terus kalian harus ganti satu-satu lagi, capek nggak kayak gitu? Capek ya, wasting time gitu, waktunya banyak yang kebuang cuma buat ngubah gini-ginian doang gitu ya. Ini ada lagi cara yang lebih simple, cara bener-bener waktu itu akan apa ya, jauh lebih singkat ya. Jadi kalian bisa sambil ngopi tuh. Kalian misalkan ini butuh waktu 1 minggu, padahal dalam waktu 1 jam selesai gitu kan. Sisanya bebas gitu. Misalkan ini task list, kalian suruh bikin task list kayak gini, itu waktunya 1 minggu. Kalian pakai cara ini, jadi lebih cepet. Yang tadinya 1 minggu jadi 1 jam. Nah ini salah satu bikin website cepet ya. Nah kalian bikin dulu data dummy kayak gini ya. Terus abis itu pakai cara yang pernah gue ajarin, yaitu pakai mapping. Ya mesti inget ya mapping. Nah implementasinya di sini nih. Nah ini gue bikin lagi nih di atas ini ya, jadi biar nggak perlu scroll. Ini gue kasih komen misalkan ini gue kasih ini aja H1 misalkan cara apa nih? Cara apa nih? Cara lama ya. Kan cara lama. Ya. Ini gue masukin div. Guys, malah acak-acakan CSS-nya. Gue komen aja deh. Ini cara lama. Ya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, ini cara baru nih. Di sini gue kasih komen, ini cara baru. Ya. Cara baru, cara cepat ya. Gampang aja, tinggal kurung kurawal di sini ya, langsung di HTML ya. Terus kita panggil data products titik map, terus kurung 2 kali ya. Ini gue ulang ya, mungkin tadi ketutup. Dipanggil data productsnya, mending biarin aja hilang, gak usah panik, santai aja ya. Titik map, yaitu mapping ya, map, terus kurung lagi, inget ya. Terus di dalam kurung yang kedua ini kita tulis misalkan bebas, ini isinya apa, misalkan data ya. Jadi data ini merepresentasikan ini setiap objek ini ya, mewakilkan setiap objek ini. Terus koma indeks, ini buat indeksnya. Terus setelah kurung kedua kita keluar spasi sama dengan kurung awal, enter. Terus return untuk ngembalin HTML ya. Nah ini kita copy aja cardnya. HTML-nya mau HTML yang mana, misalnya HTML yang card. Jadi 3 tuh. Jadi 3 ya. Dan sekarang biar kita tampilin beda-beda, ini kan Samsung default semua ya, karena kan propsnya juga Samsung default tuh. Sekarang biar dia tampilnya ini nih default 5 sesuai data kita ya, tinggal kita ganti. Ngambil dari data. Ini image-nya gue hapus. Oh ini belum ada image-nya ya. Ya udah, deh image-nya biarin. Misalkan nama dulu ya. Namanya gue ganti, ngambil dari data titik nama. Tuh, ngambil dari data titik nama. Ini nama. Karena kan tadi gue bilang data ini mewakilkan setiap objek. Tuh, Samsung Z Fold, Xiaomi 15 Ultra, baju Spiderman. Harganya juga gue ambil dari data. Berarti data titik harga. Tuh. Harganya udah beda. Ini 20.000, ini kan 10.000, ini 40.000, ini 20.000, ini 100.000. Image-nya gimana? Ya udah, kita cari lagi aja di sini. Kita masukin ke dalam data produk kita. Misalkan Samsung Z Fold 5. Mana nih? Yang PNG ada gak sih yang PNG? PNG nggak ada, ini aja lah ya. Copy image address, kita masukin nih YMG, masukin. Terus Xiaomi 15 Ultra kita masukin. Wih, cakep amat HP-nya.
copy image address, terus kita masukin di sini img ya, terus baju Spiderman misalkan ini ya, copy image address img, masukin lagi, sip. Nah, kita balik ke website kita, udah dapet nih semua gambarnya, kita balik. Ini gambarnya masih sama ya. Ya udah kita hapus nih img-nya. Kita ambil dari sini. Ya, data titik img. Tara. Tuh. Sekarang beda-beda. Ini gambar berantakan ya, biarin lah ya. Ini CSS sih lebih tepatnya. Kayak gitu. Tuh. Sekarang gambarnya beda-beda. Ya. Dan sekarang kalau kalian mau nambahin, kalian tinggal nambahin di sini doang. Ya. Tapi nantinya kan ini masih manual. Apa bedanya dengan yang tadi? Ini kan sama, kita nambahin, ganti lagi. Nah, nantinya ini data ini dari API, dari backend. Jadi saat ada data baru, kita langsung tampilin tuh otomatis. Kita nggak perlu ngubah-ngubah lagi kayak gini. Tuh. Ya, kita cuma ngelakuin mapping. Jadi ini datanya dari database ya. Ini dari database nih. Ini gue keluarin deh. Di sini nih. Tuh, ini dari database nih. Bukan kita dari database yang kita terima. Yang ada di database, kita ambil datanya. Gitu. Jadi ini tuh nggak ada sebenarnya ini data ini nih, karena kita ngambil dari database. Kita cuma ngelakuin kayak gini doang, 1 kali doang loh. Daripada ini kita ngelakuin 3 kali. Ini cuma 1 kali. Kayak gitu. Itu namanya mapping. Ya, kita ngambil dari database, datanya kita mapping, kita olah jadi tampilan kayak gini. Kalau ini kita ngelakuin lagi, nambah lagi. Ini dari depan, dari front end nih. Kita ngelakuin nambah satu-satu, ini manual. Nah, ini nggak bagus. Kayak gitu. Kalau ini dari database sudah pasti real time. Udah pasti data terbaru. Jadi kalau misalkan nanti ada toko baru, dia nambahin produk lagi, ya udah masuk ke database kita, datanya kita ambil, kita tampilin di sini. Sesederhana itu. Tuh. Jadi sebenarnya nih, ini programmer di belakang itu cuma kayak gini doang. Jadi itu nggak ada nih. Nah, ini tuh nggak ada tuh. Codingannya itu cuma satu ini doang. Tuh, segini doang dia sebenarnya. Ini Tokopedia ini tuh programnya cuma kayak gini doang. Ya, ini kalau dari database kan hilang ini. Dia ngambil dari database. Udah segini doang. Tuh. Cuma berapa baris tuh. Tapi bisa menghasilkan tampilan yang sangat banyak. Ya. Tuh, banyak. Ini rahasianya tuh. Ya, makanya kalau kalian ngeliat kenapa programmer santai-santai liburan kemana-kemana, ya karena ya gampang gitu. Kalau tahu caranya cepet. Ini di record gak, Kak? Apa? Ini di record gak? Record. Oh, oke. Ya, record kan. Ya, tuh. Kalian kasih task list nih, biasanya ini di realnya ya. Itu kalian tuh kalau dikasih task list ditanyain, kalian butuh waktu berapa lama buat ngerjain ini. Ya. Oh, Kayak gitu. Ada yang di model ditanyain, ada yang model itu ditentuin ya? ditentuin. Ya, tapi biasanya sih ditanyain sama PM-nya ya. Lu bisa ngerjain ini berapa lama gitu. Misal satu sprint itu 1 minggu. Jadi sprint itu minggu atau 2 sprint gitu. Ya biasanya misalnya task list itu 1 sprint. 1 sprint, oke. Kerjain lah kalian. Tapi ternyata kalian bisa nyelesain dalam waktu berapa lama. Ini aja gue sambil ngajarin kalian nggak butuh waktu 1 jam kan. Gitu. Ya. Selesai tuh. Dalam waktu 1 jam, anggaplah paling lama sejam, kalian selesai ngerjain satu tugas selama 1 minggu. Udah tinggal ngapain kayak terserah ya kan. Itu yang disebut kerjaan santai. Nah, ya ini caranya. Ini sebenarnya itu programmer di bank tuh kayak gitu. Ya, ini kan sama semua. Datanya dari API real time, maksudnya data terbaru gitu, data terupdate. Ya udah, biarin aja mau nambah data berapa banyak kek. Yang penting kita udah ngambil dari API terus kita tampilin selesai. Ada data baru lagi ya udah otomatis nambah. Kita nggak perlu ngelakuin hal kayak gini sebenarnya. Karena ini data dari API. Kayak gitu. Dari database. Tuh. Ya. Ada pertanyaan? Paham. Paham ya? Nah,
Nah, ini jauh lebih simple kayak gini, nggak perlu banyak-banyak. Nantinya kita akan ngambil data dari API, tapi yang penting kalian paham dulu tentang ini, propsnya paham ya. Atau mau jauh lebih simple lagi, ini bisa banget ya. Ini benar-benar simple banget ya. Ini kalau kalian lihat, ini banyak nih atributnya, banyak nih propsnya, ada IMG, ada nama, ada harga ya. Gimana kalau misalkan dia ada alamat, terus ada nama toko, ini kan bakal panjang nih, benar gak? Nah, ini ada alamat, terus ini ada nama toko, terus ini misalkan ada rating ya, terus ini ada apa lagi, total penjualan gitu kan, berapa udah yang kejual. Wah panjang banget ini tuh kan, panjang nih ya, panjangan kayak gini. Nah, ini ada cara lebih simpel lagi, hapus semua, kasih data doang, ngambil dari data, udah gitu doang. Terus di sini tinggal kalian sesuaikan nih, berarti props tambahin data di sini, data titik img tuh, props data titik apa tadi, nama. Ini alt ya, nama. Ini hapus nih, gue kebiasaan pakai tanda tanya. Terus ini juga sama, props data titik nama. Terus ini props tambahin data titik harga. Tuh. Kalau ada alamat ya tambahin lagi alamat. Tapi di depannya cuma gini doang. Jauh lebih simpel lagi nih. Jadi artinya data ini nih, yang satu objek ini masuk semua ke props. Masuk semua, tinggal kita titik apa ini, titik nama, titik harga, titik image, tergantung di datanya ada apa aja. Itu jauh lebih simpel. Jadi propsnya nggak banyak. Indeksnya nggak kepake, ya udah tinggal kita hapus, kasih underscore, udah jauh lebih rapi. Atau pengen lebih rapi lagi bisa, ini tinggal hapus ya, ini kurung kurawalnya hapus, satu baris doang tuh, begini doang, nggak ada return, nggak ada. Ini lebih simpel lagi, tapi jangan lah. Nah ini gue balikin semua ke tadi ya, itu ini aja. Kalau pengen lihat lebih simpelnya, ini gue balikin lagi. Kayak gitu ya. Gimana? Understand? Kita pusing? Sudah mulai put. Apa? Kenapa Ika? Ika lemes banget aja. Agak sedikit pusing. Sedikit pusing. Di bagian mana yang pusing? Ika lemes banget. Di bagian mana yang pusing? Ayo. Apa ngomongin aja kalau di bagian mana yang kurang ngerti. Kita mau dilihat dulu, mau dicoba pahamin boleh nih ya, coba dipahamin. Nah, jadi sebenarnya ini ngoding itu sebenarnya lebih main ke data, makanya gue bilang ngoding itu 80% data. Ya itu karena kayak gini, lu parsing data, ngelempar data ke sana ke sini segala macam gitu. UI itu cuman apa ya, UI itu cuman penghias aja, tapi kunci utamanya di data. Kan kayak ibarat kata lu percuma gitu bikin UI bagus tapi nggak ada datanya, kan buat apa gitu. Yang susah itu ngolah data sebenarnya ya, kayak gini nih ngolah data. Kan kalau orang awam ngeliat data kayak gini paling jadi apa, table kan, jadiin table atau jadi Excel. Lihat, oh ya kan Excel kan bentuknya table ya, namanya apa aja nih, harganya ya kan, ini jadi header kolomnya kan, terus ini isinya. Tapi kalau kita ngeliatnya nggak kayak gitu, dari data yang kayak gini kira-kira kita bisa bikin tampilan apa, oh ya udah kita jadiin card aja,
tampilan. Atau kalian mau jadiin UI yang lain bisa kayak gitu. Ya. Itu tugasnya kita. Gitu. Nah, ada yang bikin bingungnya di mana? Ya, tanyain. Mana El yang bingungnya di mana El? Bedanya berarti gimana Kak tadi? Bedanya? Cuman berarti artinya kalau tadi kan datanya masih satu persatu kan? Iya. Ini gua ini nih ya. Nah, kalau ini datanya kita ngopi nih satu-satu nih kayak gini kan. Ngopi. Terus kita ngubah datanya satu-satu. Kalau Oh, kita enggak, nambah, kita paste lagi kan di bawah sini. Bedanya sama yang sebelumnya Iya yang ini. bukan yang cara yang sebelum yang paling simple itu loh. Oh, Yang yang data-data. ini yang data ini. Kayak Oh ini. ya ini ya. Yang mana yang simple yang mana yang ini? Yang ini dihapus. Tadi kan hasil akhirnya itu kan data titik data kan ya nanti kan. Oh, itu, Nah sebelumnya itu yang mana tadi? Sebelum diubah semuanya itu ke dalam data. Oh, di Pakai yang sini. mana tadi? Di sini. Jadi ini Oh. data sama dengan data. Gini. Sebelumnya kita nggak pakai ini kan ya tadi? Nggak pakai. Kita kan sebelumnya pakai prop satu-satu kayak gini. Oh. Image Iya. ngambil dari data titik image. Sesuai dengan key-nya nih. Ini kan key-nya image kan. Tuh, key kuncinya image tuh. Key image. Kalau misalnya gue tulis IMG, misalkan gue ubah jadi IMG ya. Di sini datanya IMG nih. Image. Ya di sini berarti harus image juga. Iya. Ya. Image berubah jadi IMG. Karena propsnya kita di sini props titik IMG. Tuh. Ya. Nah, terus kalau misalnya pakai yang data titik data. Kalau data, apa data? ya berarti kita ngirimnya sini data sama dengan data gitu kan, kayak gini. Nah, data ini kan tadi yang gue bilang dia mewakilkan setiap objek kan, Iya. objek 1, objek 2, objek 3. Ini dia mewakilkan ini semua gitu. Oke. Nah, lu lihat di objek itu ada apa aja? Ada ID, ada nama, ada harga, ada image nih, image. Ya. Itu tinggal sesuaikan. Berarti props titik image. Props titik data titik image. Gitu. Kenapa kok props titik data? Karena kan ini data kita ngirimnya. Propsnya itu data. Iya. Kalau misalnya gue ngirimnya item di sini nih, item. Jadi data masuk ke item. Berarti di Props sini item. gua harus item betul. Tuh. Di sini Nah, props Hah. nama. Tuh. Oh. Ini alt itu apa Kak? Alt itu kalau nggak ada gambarnya nanti ada tulisan judulnya, judul fotonya. Lu pernah nggak buka website, gambarnya nggak ada tapi ada nama fotonya. Oh. Jadi itu lebih ke ini aja. Apa sih? Atau enggak ini deh, lu pernah gak sih ngeliat laporan di Excel atau apa gitu, orang bikin PPT makalah terus ada gambar terus di bawahnya tuh ada keterangan gambar apa gitu. Nah itu alt itu lebih Oh ke jadi gitu. alt ini merujuk ke image-nya? Iya, merujuk ke image-nya. Jadi kalau gambarnya Nama. nggak ada nanti nama image yang muncul gitu. Kayak apa ya, pokoknya kalau lu pernah ya, lu misalkan buka apa nih, buka apa gitu terus loading lama gitu atau UI-nya hilang, itu kan biasanya di gambar itu ada tulisan apa gitu. Susah sih gue jelasinnya ya,
tapi pokoknya gitu lah. Item titik nama. Ini gue coba ilangin tapi nggak tampil nih. Nah kayak gini tuh. Oh Ini ya. alt tuh buat ini nih. Nah ini gue ngambil dari namanya, jadi sama kayak ini nama produknya. Lu mau nama lu juga boleh. Ya kan ya, namanya kalau nggak ada fotonya namanya Zeno semua. Boleh. Gitu. Jadi lebih ke ini aja biar user tahu, oh ini tuh sebenarnya gambar ini loh gitu. Tapi gambarnya hilang misalkan kayak gitu. Ya, itu alt namanya. Kalau misalnya nggak dikasih boleh nggak? Boleh juga. Nggak apa-apa, nggak error. Tapi kalau hilang nggak ada namanya. Tuh. User bingung ini tuh gambar apa gitu. Jadi alt lebih jadi keterangan aja. Gitu ya. Jadi item ini itu dari si props nih, karena kan gue ngirimnya di sini item. Propsnya namanya item. Maka di sini gue item titik harga gitu. Harganya berubah ya. Kalau misalkan gue di sini ngambil data, ya berarti di sini juga data ya. Itemnya gue ganti jadi data. Mana nih nggak muncul nih data, bener kan data. Coba kita samping-sampingan aja biar kelihatan. Ayo, kenapa nih? Kok tidak muncul? Oh, ini pasti error di sini. Nah, itu props titik data titik image. Berarti ini props titik data titik nama. Karena ininya nama propsnya adalah data. Di sini data titik harga. Tuh. Ini sesuaikan aja. Kenapa kok titiknya sekarang banyak? Ada data titik image, data titik nama, karena objek kan cara ngakses objek gitu pakai titik. Tuh. Ya. Karena data ini mewakilkan setiap objek ini. Tinggal lu pilih aja lu mau tampilin mau nilai yang mana. Karena gambar berarti ya image kan. Data titik image. Karena nama ini kan H5 ini belum buat nama, ya udah berarti ini nama. Gitu. Kalau harga gitu. Atau kalau pusing lah CSS nya nih gua hapus deh, gak apa-apa berantakan dulu. Tuh. Ini H5 buat si nama, ini buat harga. Gitu. Jadi seakan-akan lu tuh kayak apa ya, ngelempar semua props itu langsung datanya aja, cuman imbasnya adalah di sini jadi panjang. Tuh. Titiknya jadi banyak. Kalau lu nggak pengen banyak ya tadi lu satu-satu tuh, ya kan? IMG berarti data titik, kan di datanya itu image ya, image. Terus nama berarti data titik nama ya. Terus itu ada data harga ya, harga sama dengan data titik harga. Tuh. Nah, berarti lu tinggal hapus nih datanya nih. Ini kan image ya, image ya, hapus aja. Tuh, muncul semua lagi ya. Ini propsnya jadi dikit nih, langsung props titik apa, props titik apa sesuai dengan di sini. Tapi di sini jadi banyak ya, jadi lebih ke apa ya, ya lu mau yang mana gitu, mau simple di sini tapi di sini banyak, atau mau di sini banyak tapi simple di depan. Nah, jadi gitu modelnya gitu. Kalau gue lebih milih simple di depan, di sini nggak apa-apa banyak kalau gue ya. Kenapa? Karena kalau lu banyak di sini lu akan pusing di sini. Pertama lu nyesuaiin dulu, terus yang kedua lu harus masang lagi di sini. Kalau langsung data di sini panjang, tapi dia apa ya, jauh lebih simple lah menurut gua. Nggak effort jadi dua kayak gini terus lu nyoba gini-gini menurut gua ya. Ya.
mau yang mana gitu. Mau tetap kayak gini ya udah monggo, atau mau pakai yang langsung data tadi di assign boleh juga. Tuh. Gimana, masih pusing? Sudah mulai paham. Nggak paham, good gitu. Kirain sudah mulai mau pingsan nih Kak. Jangan dong. Karena ya bisa dimengerti Bisa gak? saya. Nah ini berantakan, ini CSS ya, ini bukan JavaScript. Pokoknya yang berkaitan tentang UI ini, styling yang tampilan-tampilan kayak gini, ini masuknya ke JavaScript. Masuknya ke CSS ya. Karena JavaScript itu lebih ke logika nih, kayak parsing data segala macam, ngolah data itu masuknya JavaScript. Kalau UI masuknya ke CSS. Ya kalian coba-coba lah kalau CSS. CSS banyak banget materinya di Google, bahkan kalian bisa belajar di ChatGPT langsung ketahuan tuh. Ya. Tapi kalau logika kan harus dibangun. Gue sih sangat tidak menyarankan ya kalau kalian belajar logika ke JavaScript ini lewat Google ChatGPT tuh gue tidak menyarankan. Kenapa? Karena ya ini logika gitu, lu harus ngelatih gitu. Jadi lu bukan kopas gitu. Karena kalau belajar dari ChatGPT lu langsung kopas kan. Nah, itu kurang bagus kayak gitu. Emang harus sering-sering dilatih aja buat mahamin kayak gini gitu. Imbasnya bagus ya, imbasnya baik kok ya. Kalian belajar logika kayak gini nih, hal-hal yang sulit kayak gini, itu yang gua rasain ya, manfaat di kehidupan realnya ya, di kehidupan sehari-hari itu lu bisa melihat masalah itu dengan gampang. Yang gua rasain kayak gitu. Jadi ketika lu punya masalah apa nih, karena lu udah terbiasa mikir logika di programan, lo kan ngeliatnya jadi lebih simpel gitu. Oh ya udah, gini-gini aja. Yang gue rasain itu. Ya. Karena kita terbiasa di programming, itu masalah yang lebih sulit. Kan sebenarnya programming itu adalah masalah nyata yang kita selesaikan dengan digital. Kan itu sebenarnya. Nggak mungkin orang bikin website kalau nggak punya masalah tuh, nggak mungkin. Pasti punya masalah tuh di kehidupan dia. Oh, penjualannya berkurang, gitu kan? Profitnya berkurang, produk yang nggak laku gitu kalau dia tidak ke online. Akhirnya kita bikinkan lah online-nya gitu, kita bikin sistemnya yang tadinya dia penjualannya itu nyatet manual di kertas, di buku yang rawan robek, rawan hilang, basah kena air langsung hilang tuh semua catatan. Kita pindahin ke sini, ya kan? Oh lu nggak perlu ngitung, udah langsung aja tampil, enak tuh dia kan, nggak perlu ngitung-ngitung lagi, takut ada yang salah segala macam. Pakai programming nggak perlu ngitung dia, tinggal kita aja yang ngitung nih di belakang. Itu masalah nyata sebenarnya yang dimasukkan programming. Makanya kalau misalnya lu belajar programming, lu ngelatih nih terus-terusan tiap hari, lu akan ngeliat masalah di kehidupan nyata itu akan lebih simpel. Anggaplah kayak kuliah. Teman-teman gue banyak yang stres kuliah, oh banyak tugas segala macam. Tapi karena kita udah terbiasa, oh dituntut dosen lah, kena pressure segala macam. Tapi ketika nanti kita udah kerja, kita ngerjain masalah yang besar, kita akan nganggapnya biasa aja. Kenapa? Karena kita udah terbiasa nih sama masalah yang gede. Ketika ada hadapin masalah yang sulit, ya udah kayak gitu. Atau ya bahasa kerennya, seseorang yang sering diterpa sama badai tidak akan terusik oleh gerimis. Asik. Kayak gitu ya, kelas kayak gitu guys. Ini manfaatnya belajar ngoding. Apa ya, jadi emosionalnya itu bisa terlatih, kecerdasan emosional itu terlatih gitu. Nah, kayak ngoding error, marah, kesel gitu kan. Tapi kan nanti lama-lama kalau udah keseringan ngoding, hilang tuh rasa keselnya. Nah, akhirnya lu bisa jadi yang lebih sabar. Dengan lu sabar, akhirnya apa, lu bisa lebih teliti. Bener gak? Ya, lu bisa teliti gitu. Karena kan error itu lu yang buat sebenarnya, bukan orang lain kan. Apakah mungkin orang lain tiba-tiba error gitu kan? Kalau lu ngerjain project sendiri, masa lu mau nyalain orang lain? Ya, ya kan fully kode lu gitu yang lu buat kalau lu ngerjainnya sendiri. Ya kalau error ya berarti ada yang salah dalam diri lu gitu, dan lu harus sadar sama hal itu dan lu perbaikin gitu pelan-pelan. Lu harus lebih detail lagi
gitu kan dengan begitu lo akan jadi orang yang lebih teliti, lebih telaten ya, lebih ulet gitu, dan lo jadi orang yang lebih sabar juga, dan otak lo pun akan berkembang karena udah terbiasa menyelesaikan masalah gitu. Logiknya itu kebangun gitu. Itu sih yang gue rasain manfaat dari lo belajar ngoding kayak gini ya. Problem solving lu bagus lah tuh. Nah itu guys, aduh jadi ceramah nih. butuh Ada. Gimana ayo nanya. Ayo dong, nanya aja apa yang mana yang kurang ngerti atau apa gitu, bebas. Soalnya gue kalau pengen lanjut, gue takutnya nanti kalian propsnya jadi hilang gitu. Jadi lupa lagi takutnya. Karena Usted ini lumayan panjang nih. Ini gue akan jabarin banyak di Usted. Dari bentuk ini, bentuk itu segala macam. Nah ini paling besok ya. Biar satu full ini kita bahas Usted. Ini biarin props dulu. Gimana, bisa ini diimplementasi bisa gak yang gue buat? Kalian implementasi gak di codingan kalian? Coba diimplementasi. Nanti kalau saat diimplementasi ada error langsung tanyain kayak gitu. Karena biasanya gitu ya, kita udah ngikutin codingan orang 100%, tiba-tiba waktu kita coba kok error gitu kan. Itu sama gue juga ngerasain itu kok. Ini gue Ctrl Z dulu ya, jadi biar tadi yang cara lama cara barunya kelihatan, biar bisa jadi perbandingan. Nah ini ya. Jadi kalian mau pakai mana? Mau pakai yang ini cara baru nih biar cepet, biar lebih simpel, atau mau pakai yang cara lama biar kayaknya lebih mudah ini deh, pemahamannya boleh, terserah. Tapi yang harus kalian note di sini adalah ini cara yang akan nanti dipakai saat udah bekerja. Ya, saat kalian udah mau jadi real project, kalian harus pakai cara ini. Ya, karena ini tuh jatuhnya manual. Ya, belum ngambil dari data asli. Ya, nanti kita bahas nih di ini nih, di materi ini nih, integrasi API Get. Ya, jadi yang kita pelajari nih dari sini nih, dari 5 itu akan terimplementasi di 11. Jadi kita akan ngambil API langsung, API Get, terus kita bikin reusable komponen, kita kirim ke props ya. API Get-nya kita simpan di Usted. Nah, ini akan dipakai. Situ. Ini realnya nih di 11 nanti kita belajar. Berarti next meetingnya apa kak? Tentang apa? Nextnya kita belajar Usted dulu. Iya. Gitu, Usted number, Usted string, Usted JSON, Usted boolean, itu buat apa, itu beda-beda. Gitu. Ya. Oke, gimana? Kalian lebih suka cara mana? Cara cepat, yang baru, atau cara lama? Cara Cara cepat. cepat. Cara cepat. Ya. Cara cepat. Kalau hari ini cara mana, Ren? Aku semua cara deh udah. Semua cara. Bisa gak Rin coba ini? Apa? Lu coba bisa gak? Udah dicoba. Tapi udah. Oke. Ya. Ini gua record, nanti kalian bisa lihat di itu. Yang kemarin udah gua upload ya, lupa gua kabarin. Gua upload. Oke. Aman. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan, cukup. Cukup, insyaallah. Kalau kalian mau screenshot boleh nih, gua zoom out tuh biar kelihatan semua
screenshot Tapi lah. kalau kamu zoom out jadi malah ngebur anjay. Iya, tapi kalau di zoom jadi nggak kelihatan komplit. Iya, jadi kita bingung. Makanya paling bagus di video terus diupload dah, tinggal lu Betul. pause gitu kan. Gitu dia. Kalau ikutin ulang. Iya, kayak gitu. Kalau gua kopas ntar lu tinggal copy paste doang, nggak ngetik, enak, Curang ya? curang. Jadi gue yang ngoding gitu mah. Gitu. Ya iya, lah iya. Besok mau jam berapa? Pagi juga nggak apa-apa, aku free. Siang juga nggak apa-apa. Pagi nggak? Pagi. Ya jam 10 Kamu lagi ya. bisa Kak Ika pagi? Jam 10. Oh, itu mah nggak pagi, itu masih siang sih. Jam 10 oke lah. Gue jam 9 takut belum bangun soalnya. Lu mah oke nggak? Lu Jam masih ini nggak? 10. Jam 10 bisa lah jam 10. Oke. Apa jam 11 aja sekalian? Jam 11 terlalu siang. Gue Enggak. siang. Oh ya udah oke. Iya. Jam 12 biar tidur siang, baru bangun tidur lagi. Ya itu lah manusia kebanyakan libur. Libur 3 hari coy. Mana kita? Gitu. Oke, cukup ya buat hari ini ya. Bab. Kalian coba, kalian pahamin karena nanti materi Usted akan lebih sulit lagi. Gitu. Nanti Usted gue akan bikin di berbeda ya, bukan di kontak, gue akan bikin di page lain karena beda. Oh iya. Gitu. Oke, cukup buat hari ini. Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, gue cukupkan. Sekian, thank you guys. Arigato ne. Thank you. Thank you. Thank you.